Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Kabar baik, Ibu. Baik, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Kabar baik, Ibu. Masih semangat ya mengikuti perkuliahan hari ini? Masih, Ibu. Semangat, Ibu. Masih semangat. Kasih, Ibu. Oke. Bagi yang belum mengumpulkan tugasnya, nanti Ibu setting kembali ya. Nanti Ibu setting, nanti tugasnya di-upload dalam bentuk PPT ya. PowerPoint supaya bisa terupload, dan nanti mungkin Ibu akan setting untuk untuk terkait dengan jadwal pengumpulan tugasnya. Sebenarnya udah berakhir sampai jam kemarin ya, sampai jam 12, tetapi Ibu masih memberikan kesempatan bagi adik-adik untuk mengumpulkan tugasnya. Oke. Untuk minggu ini kita akan membahas terkait dengan bangsa ternak unggas ya. Jadi sebenarnya materi minggu ke-12 13 ya, terkait dengan ayam, terkait dengan itik, terkait dengan angsa, terkait dengan kalkun ya. Jadi itulah berapa jenis yang masuk dalam golongan-golongan bangsa ternak unggas ya. Oke. Ibu share screen ya. Oke, apakah materi perkuliahan Ibu sudah terlihat di layar adik-adik? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Apakah suara Ibu sudah terdengar dengan jelas? Sangat jelas. Sudah, Ibu. Jelas. Sudah, Ibu. Jelas, Ibu. Oke, kita minggu ini sebenarnya minggu 12 13 ya. Jadi review untuk materi minggu 12 13 dan mungkin sebelum saya lanjut, adik-adik sudah mengerjakan kuisnya ya. Kuis pertama. Sudah, Ibu. Nah, Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, Ibu lanjut ya. Oke. Untuk outline ya, atau terkait dengan materi minggu ini, kita akan membahas terkait dengan taksonomi ayam, tipe dan jenis ternak ayam, dan bangsa jenis ternak ayam ya. Sebenarnya modulnya udah adik-adik sudah bisa baca ya, modul kalau nggak salah modul ke-6 ya. Jadi adik-adik sudah bisa baca, dan materi Ibu juga dalam bentuk PPT itu adik-adik sudah bisa download juga ya. Oke, adik-adik bisa pelajari. Tetapi untuk hari ini mungkin ada sedikit tambahan dari tambahan modul ya. Jadi Ibu akan membahas terkait dengan taksonomi dan asal-usul ayam ya. Jadi sejarahnya ayam itu apa ya. Di dalam modul memang tidak ada ya. Jadi ini sedikit tambahan saja informasi bagi adik-adik terkait dengan asal-usul dari ayam. Terus yang kedua terkait dengan teori terbentuknya bangsa ayam dan pembagian kelas ayam ya. Dan selanjutnya adalah klasifikasi dari ayam kelas. Oke. Untuk klasifikasi unggas itu sebenarnya dapat dibedakan ya, dapat dilakukan dengan 3 cara ya. Yang pertama itu adalah dengan cara taksonomi. Terus ada juga yang berdasarkan dengan American Standard. Yang ketiga itu berdasarkan ekonomi atau tujuan pemeliharaan atau tipenya ya. Jadi inilah 3 cara yang dilakukan terkait dengan klasifikasi unggas ya. Oke, jadi kalau adik-adik ada yang mau ditanyakan, mungkin adik-adik bisa memanfaatkan fitur raise hand atau nanti di chat Zoom ya. Jadi sebelum Ibu persilakan adik-adik bertanya, dan adik-adik memanfaatkan fitur raise hand yang terlebih dahulu ya.
Oke, dari untuk pengelompokan bangsa unggas sebenarnya dapat dilakukan dengan cara taksonomi ya. Jadi yang pertama pasti kingdom atau kerajaannya animalia ya, karena dia termasuk hewan. Terus filum chordata, so filumnya adalah vertebrata karena memiliki tulang belakang ya, termasuk jenis hewan yang memiliki tulang belakang. Terus kelasnya Aves, Aves itu artinya dia masuk dalam bangsa burung ya. Jadi ayam itu sebenarnya dia masuk dalam bangsa burung dalam artian bahwa jenis ternak ini dia memiliki bulu. Oke, kalau mamalia bukan sebutan bulu ya, tetapi rambut ya. Jadi kalau di ternak sapi kita tidak pernah mengatakan sebagai bulu ya, tetapi dia memiliki rambut ya, karena dia masuk mamalia. Terus dari Apes ini kemudian masuk Ordo Galliformes ya. Oke, jadi ordo dari kelas Apes atau bangsa burung ada berapa ya? Salah satunya adalah Galliformes ya. Galliformes itu artinya hewan yang apa istilahnya kayak mengais-ngais ya. Terus family Phasianidae ya. Phasianidae itu artinya dia adalah bangsa unggas darat ya. Jadi untuk mencari makannya itu di darat ya. Jadi kalau Galliformes dia cara mencari makannya dengan mengais kakinya ya. Jadi dia kayak menggaruk-garuk di tanah ya. Terus family artinya dia masuk dalam golongan unggas darat ya. Jadi untuk mencari makannya dengan di darat ya. Terus genus Gallus ya. Dan spesiesnya itu sebenarnya ada 4 spesies yang utama ya. Sejarah ayam itu ada 4 jenis spesies ya. Yang pertama itu adalah Gallus gallus, yang kedua adalah Gallus varius, yang ketiga adalah Gallus sonerati, dan keempat adalah Gallus lafayette ya. Jadi nanti kita akan lihat perbedaan antara 4 Gallus ini ya. Jadi inilah sejarah awal ternak unggas ya. Jadi ternak unggas yang ada adik-adik sudah lihat itu sejarah awalnya ya. Nenek moyangnya ada 4 Gallus ya. Gallus gallus, Gallus varius, Gallus sonerati, dan Gallus lafayette ya. Jadi misalkan kalau ibu tanyakan ada berapa jenis spesies pada ayam ya. Jadi adik-adik bisa menyebutkan ada 4 spesies ya. Yang pertama adalah Gallus gallus, yang kedua adalah Gallus varius, yang ketiga adalah Gallus sonerati, dan yang keempat adalah Gallus lafayette. Oke, kita lihat perbedaannya ya. Jadi ini berapa jenis ayam hutan ya yang merupakan cikal bakal bangsa atau jenis ayam yang ada di dunia. Oke, jadi ada ayam hutan merah, terus ayam hutan abu-abu, terus yang ketiga adalah ayam hutan Sri Lanka, dan keempat adalah ayam hutan hijau ya. Jadi mereka semua memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari pialnya, mulai dari bulunya, dan mulai dari karakteristik yang lain, karakteristik fenotip yang bisa terlihat ya. Oke, ini sebenarnya istilah-istilah yang umum ya, yang penting adik-adik perlu paham ya. Jadi bangsa itu adalah suatu kelompok dari ternak ayam yang memiliki persamaan dalam bentuk morfologis ya. Jadi dikategorikan atau bangsa atau breed yang sama jika dia secara morfologi itu adalah penampilan fisiknya itu memiliki persamaan ya. Terus yang kedua selain bentuk morfologis juga terkait dengan sifat fisiologinya atau dengan kata lain tingkah lakunya ya. Terus yang ketiga adalah bentuk anatomisnya karena secara jenis atau bangsa itu pasti memiliki bentuk anatomis yang berbeda ya. Terus dari bangsa kemudian masuk ke kelas ya. Kelas itu adalah kelompok bangsa-bangsa ayam yang dibentuk dan dikembangkan mula-mula di suatu daerah. Jadi ini di bawah bangsa ada kelas,
Terus di bawah kelas itu ada varietas ya. Dan varietas ini untuk ayam itu adalah pengelompokan ayam berdasarkan bentuk cenggernya, warna bulu atau salah satu sifat ya. Jadi itu yang masuk dalam varietas. Terus strain dan spesies ya. Jadi yang selanjutnya adalah spesies ya. Oke. Sebenarnya untuk terkait dengan sejarah peternakan unggas itu pada mulanya ya. Jadi sebenarnya semua ternak yang ada di dunia ini sebenarnya awalnya adalah masuk dalam golongan ternak liar ya. Tetapi karena ada suatu hal atau ada tujuan terkait dengan produksi yang mau dimanfaatkan, makanya mengalami yang namanya domestikasi ya. Jadi perubahan menjadi liar, bisa menjadi jinak ya. Oke. Terus pada mulanya ya untuk ayam itu dia memiliki sifat berkelahi dan warna bulu yang indah ya. Tadi kita sudah lihat ya dari jenis ternak ayam hutan ya, dia memiliki karakteristik atau secara morfologinya lebih menarik ya. Mulai dari pialnya dan lain sebagainya dan warna bulunya ya. Karena hal itu makanya dilakukan proses domestikasi ya. Terus sifat berkelahi ya. Jadi sebenarnya untuk naluri untuk ayam itu sebenarnya dia memiliki naluri untuk berkelahi ya. Jadi itu pun masih bisa dilihat ya untuk ternak pejantan ya. Jadi ayam pejantan itu masih ada naluri sifat berkelahi untuk ayam buras ya atau ayam bukan ras ya. Jadi sabung ayam sejarahnya itu mulai karena sabung ayam, terus ayam jantan kemudian dijinakkan ya. Kemudian dari abad ke-16 orang Eropa datang ke Asia. Ya, jadi lebih banyak sebenarnya sejarah atau filosofi ternak ayam itu berada di daerah-daerah Asia ya. Oke. Untuk asal-usul bangsa unggas, jadi inilah 4 asal mula dari jenis ternak ayam ya yang ada di dunia, yaitu Gallus-Gallus, Gallus lafayette, Gallus sonerati, dan Gallus palius. Oke, kita lihat ya masing-masing dari jenis asal-usul dari bangsa ayam ya. Oke, kita lihat untuk Gallus-Gallus atau biasa disebut juga Gallus branchiva atau Gallus ferrugineus ya. Oke, di sini awalnya Gallus-Gallus itu berada di sekitar hutan India, Burma, Muantai, Filipina, Malaysia, dan Sumatera Barat ya. Jadi untuk jenis atau spesies Gallus-Gallus ini umumnya ada di hutan India, Burma, Muantai, Filipina, Malaysia, dan Sumatera Barat ya. Terus adapun ciri-cirinya ya, bulu utama pada ekor 14 helai. Terus yang kedua, jengger 1 buah dan berbentuk gerigi. Jadi sebenarnya jengger itu ada yang berbentuk gerigi, ada yang tidak ya. Terus sedang pialnya 2 buah ya. Jadi pial yang ada di sini ya, di pipinya. Kalau jengger kan di atas ya. Terus yang ketiga adalah badannya relatif kecil dibandingkan dengan ayam yang ada sekarang. Ya, jadi kalau untuk spesies Gallus, dia katanya badannya lebih kecil dibandingkan dengan ayamnya sekarang. Pada jantan, bulu bagian leher, sayap, dan punggung berwarna merah. Sedangkan bulu bagian dada dan badan sebelah bawah berwarna hitam. Jadi adik-adik sudah umum ya melihat untuk jenis ayam pejantan ya yang berwarna merah dan bagian bawah atau bagian bawah badannya itu dia berwarna.
Terus untuk pada betina, bulunya berwarna coklat bergaris hitam. Sedangkan kalau pada betina, bulunya berwarna coklat dan bergaris hitam. Terus ciri selanjutnya itu adalah telurnya kecil, berwarna merah kekuningan dan jumlah telur di dalam satu periode penurunan hanya sedikit ya. Jadi kalau adik-adik biasa umum melihat ya untuk telur ayam itu kan kalau telur ayam kampung ya itu kan dia berwarna putih ya. Sedangkan kalau untuk spesies galus-galus ini dia telurnya berwarna merah kekuningan ya. Oke. Terus dengan adanya warna merah pada jantan, maka galus-galus ini juga disebut sebagai red jungle fowl. Jadi karena penampilan fisiknya ya, karena dia memiliki warna merah, makanya selain nama spesies galus-galus ini juga dia disebut sebagai red jungle fowl ya. Oke, terus yang spesies yang kedua adalah Gallus lafayette ya. Oke, Gallus lafayette atau spesies Gallus lafayette ini berada di sekitar hutan Ceylon atau Sri Lanka, sehingga dikenal juga dengan sebutan Ceylon's jungle fowl ya. Jadi karena dia umumnya ya berada di daerah hutan Ceylon, makanya selain namanya Gallus lafayette, biasa juga disebut sebagai Ceylon's jungle fowl ya. Ciri-cirinya dia hampir sama dengan galus-galus, hanya untuk Gallus lafayette yang khususnya pada jantan, bulu bagian dada dan badan sebelah bawah tidak berwarna hitam melainkan orange. Ya. Dan bagian tengah dari jenggernya berwarna kuning yang dikelilingi oleh bagian telinga berwarna merah. Jadi sebenarnya untuk spesies Gallus lafayette sebenarnya untuk penampilan fisiknya itu dia mirip dengan galus-galus, tetapi ada perbedaannya ya. Jadi kalau galus-galus dia pada bagian dada dan badan bawah dari galus-galus dia berwarna hitam mengkilat ya. Tetapi kalau untuk spesies Gallus lafayette ini dia berwarna orange ya. Terus selain itu jenggernya dia berwarna kuning yang dikelilingi oleh bagian telinga berwarna merah. Jadi kalau spesies galus-galus dia jenggernya berwarna merah, sedangkan kalau Gallus lafayette dia memiliki jengger berwarna kuning ya. Oke. Dan yang paling spesifik lagi kulit telurnya dia berbintik-bintik ya. Jadi kalau galus-galus dia berwarna kuning kemerahan, sedangkan kalau dia Gallus lafayette dia kulit telurnya dia berbintik-bintik ya. Terus disebut dengan Ceylon's jungle fowl ya, karena berasal dari maksudnya spesies ini dia hanya berada di sekitar hutan Ceylon atau Sri Lanka ya. Oke, terus yang ketiga adalah Gallus sonerati ya. Gallus sonerati itu berada di sekitar hutan India bagian barat daya sampai Bombay ya, sampai Madras ya. Jadi kalau tadi kita sudah melihat karakteristik dari secara fisik ya, Gallus lafayette, tetapi kalau untuk Gallus sonerati dia warna bulunya ya, dia warna keabu-abuan dan telurnya kadang-kadang berkulit bintik-bintik dan kadang-kadang juga tidak ya. Jadi kalau untuk Gallus sonerati warna bulunya itu dia berwarna keabu-abuan ya, karena dia warna keabu-abuan selain namanya Gallus sonerati dia juga disebut sebagai grey jungle fowl ya. Grey ini artinya karena dia memiliki bulu berwarna abu-abu ya. Jadi adik-adik sudah menyimpulkan ya nama lain dari galus-galus, terus yang ke galus-galus karena dia berwarna merah identik, makanya disebut sebagai red jungle fowl. Sedangkan kalau Gallus lafayette karena dia hanya berada di Ceylon, makanya disebut juga dengan Ceylon jungle fowl. Dan Gallus sonerati karena dia warna bulunya berwarna abu-abu, makanya disebut sebagai grey jungle fowl ya. Jadi kadang nama juga itu berkaitan dengan ciri khas
ciri khas, terus apakah terkait dengan daerahnya dan sebagainya ya. Sama halnya kita ya, kadang juga teman kita istilahnya mengatakan kita seperti ini ya karena kita memiliki ciri khas. Misalkan ada biasa tambahan, oh ini apa Fitiana ceria ya karena dia suka ceria ya. Karena memiliki karakteristik tertentu makanya kita ada nama atau sebutan yang lain ya selain nama aslinya. Oke, terus untuk spesies yang terakhir adalah Gallus varius ya. Ini untuk Gallus varius ya terdapat di sekitar Jawa, Bali, Lombok ya, bahkan di Nusa Tenggara ya atau sampai Flores ya. Jadi yang banyak terdapat di wilayah-wilayah Indonesia itu masuk dalam spesies Gallus varius ya. Oke, kita lihat ciri-cirinya ya. Jenggernya satu buah, berbentuk licin, tidak bergerigi ya. Jadi yang Gallus yang lain ada jenggernya bergerigi, terus pialnya satu helai ya. Jadi dia pialnya satu helai ya. Sebenarnya kan umum kan pial ada dua ya, kanan dan kiri ya. Tetapi kalau untuk Gallus varius dia hanya satu helai. Bulu ekornya 16 helai. Terus yang keempat bulu leher pada jantung pendek dan warna bulunya yang hitam dilapisi oleh lapisan yang berwarna kehijauan ya pada permukaan atasnya. Jadi karena dia istilahnya warna bulunya warna hitam kehijauan, makanya juga disebut sebagai green jungle fowl ya. Kalau di daerah Jawa Barat disebut sebagai kacintu atau cangehar, cangegar ya. Jadi nama lain dari Gallus varius adalah green jungle fowl ya. Oke, ini yang tadi sudah ya. Oke, jadi nanti untuk tugas selanjutnya, ini kan ayam kan sudah banyak ternak yang umum ya dipelihara. Adik-adik nanti bisa kalian foto ya ayam di sekitar kalian, terus kalian deskripsikan kira-kira dari deskripsi itu dia masuk ke spesies apa ya. Ya, untuk tugas selanjutnya ya. Jadi bagaimana kita bisa mendeskripsikan, oh ini dengan ciri-ciri khas seperti ini dia merupakan deskripsinya mirip untuk spesies ini ya. Jadi misalkan kalau ada perbedaan-perbedaan yang lain, mungkin karena dia merupakan hasil persilangan-persilangan ya. Dan adik-adik cukup saja mendeskripsikan, oh dia untuk dari kategori bulunya dia mirip spesies ini, untuk kategori karakteristik seperti jengger dan pial dia mirip seperti ini ya. Oke. Terus itu tadi asal usul dari bangsa ayam ya, jadi ada 4. Terus teori terbentuknya bangsa ayam sebenarnya kalau untuk terbentuknya bangsa ayam itu sebenarnya ada 2 teori ya. Yang pertama itu adalah teori monofiletik ya. Oke, kita lihat ya kalau untuk teori monofiletik itu teori dikemukakan oleh Charles Darwin di mana dikemukakan bahwa yang menurunkan bangsa-bangsa ayam sekarang adalah jenis Gallus gallus. Ya, jadi katanya sejarahnya ya keturunan dari bangsa ayam yang sekarang ini merupakan hasil atau jenis Gallus gallus ya, nenek moyangnya adalah Gallus gallus ya. Alasannya kenapa ya? Karena Gallus gallus itu mudah dikawinkan secara bebas dengan bangsa ayam yang sekarang, sedangkan ketiga jenis lainnya itu sangat sulit. Ya. Terus yang kedua, generasi pertama antara Gallus gallus dengan bangsa ayam yang ada sekarang biasanya subur, sedangkan untuk pada jenis lainnya umumnya bersifat mandul. Ya, jadi itu teori yang dicetuskan oleh Charles Darwin bahwa bangsa ayam yang ada saat ini itu berasal dari jenis atau spesies Gallus gallus ya, karena 2 alasan itu ya. Yang pertama karena spesies Gallus gallus ini mudah dikawinkan, yang kedua dia menghasilkan keturunan yang tidak mandul ya.
Dan untuk beberapa spesies yang lain yang menghasilkan keturunan yang mandul. Jadi mungkin Ibu sedikit menyampaikan ya, ayam ras kan biasa kalian sudah lihat ya, ayam petelur, ayam potong ya, itu dia masuk dalam kategori funnel stock. Funnel stock itu artinya kalau mau dikawinkan lagi sudah tidak bisa. Dia tidak akan menghasilkan keturunan ya. Jadi makanya dikatakan sebagai final stock ya. Atau ada yang coba ya, yang sudah pernah coba ayam ras ya, ayam petelur atau ayam buras itu kawinkan lagi ya, kira-kira bagaimana? Apa betul tidak bisa menghasilkan keturunan lagi? Kalau memang tidak bisa, itu artinya dia memang betul-betul final stock ya. Oke, terus alasan lainnya selain karena ini alasan lainnya bahwa pada ayam-ayam seperti brown leghorn ya dan black crested, red garmes dalam beberapa hal, terutama bulunya mirip dengan galus-galus. Ya. Terus alasan yang selanjutnya dalam percobaan perkawinan bangsa-bangsa ayam yang telah jinak, sewaktu dapat keturunan yang mirip dengan galus-galus ya. Terus untuk bentuk modern umumnya ditemukan di India Selatan dan India Tengah, itu disebut sebagai spesies yang ditemukan adalah Gallus sons ya. Jadi inilah beberapa pembuktian dari teori terbentuknya ayam yang dicetuskan oleh Charles Darwin ya. Oke, terus untuk teori yang kedua itu teori polifiletik ya. Ini sebenarnya teori yang dikemukakan oleh dua kemungkinan ya. Yang pertama itu karena diturunkan dari dua spesies ayam hutan yang ada sampai sekarang. Yang kedua ada kemungkinan yang kedua adalah diturunkan dari 4 spesies ayam hutan yang dikenal sekarang. Jadi bangsa ayam yang ada sekarang ini terbentuk karena 2 spesies ayam hutan, atau kan bahkan kemungkinan yang kedua itu diperoleh dari 4 spesies ayam hutan yang dikenal sekarang ya. Dan kalau yang teori yang pertama yang mono kan awal bangsa ayam itu dari galus-galus ya. Sedangkan kalau untuk teori poli artinya dia banyak ya. Apakah dia 2 spesies ataukah kemungkinan kedua itu adalah 4 spesies ya. Terus alasannya bangsa-bangsa yang terbentuk di dalam kelas Mediterania mungkin diturunkan oleh sekurang-kurangnya 2 spesies ayam hutan dan dari 4 jenis yang ada. Ya, ini salah satu alasannya ya, teori polifiletik. Oke, inilah perbedaan antara kelas Mediterania dengan kelas Asia ya. Jadi kalau kelas Mediterania itu badannya relatif kecil, sedangkan kalau kelas Asia itu badan relatif panjang, terus sayapnya relatif panjang sehingga dapat dipakai untuk terbang, sedangkan untuk kelas Asia itu sayapnya relatif pendek, tidak kuat untuk terbang. Terus posisi ekor tegak, sedangkan kalau kelas Asia itu posisi ekornya ke bawah, dan kelas Mediterania itu temperamen mudah kaget. Kalau Asia lamban, cakar, tidak berbulu. Kalau kelas Asia itu cakarnya berbulu, cakar ya, seng ya, itu kan kaki ayam kan ada yang istilahnya yang tajinya itu ya. Gitu. Terus umumnya telur berwarna putih, sedangkan kalau kelas Asia dia berwarna coklat. Foramen occipitalnya bentuknya lonjong, foramen atau lubang matanya ya. Sedangkan kalau yang Asia itu dia bentuk lonjong vertikal, jengger dan pialnya baik jantan maupun betina relatif besar, sedangkan kalau kelas Asia itu jenggernya relatif kecil ya. Jadi inilah perbedaan antara bangsa ayam kelas Mediterania dengan kelas Asia ya. Oke, kalau untuk pembagian kelas ayam dari secara ekonomi ya, itu ada 4 kelas ya. Jadi ada American class. American class itu dibentuk dan dikembangkan di Amerika ya.
dari kata American karena ayam ini dimula atau dibentuk atau dikembangkan di Amerika. Ciri-cirinya warna kulit kuning, cakar tidak berbulu, daun telinga merah, umumnya warna kulit telur coklat, kecuali Lamonas dan warna kulit telur putih ya. Contoh dari masuk dalam American class ini adalah Plymouth, Rhode Island, Lamonas, New Hampshire, dan lain sebagainya ya. Jadi inilah beberapa jenis kelas ya dari segi ekonomisnya ya. Oke, ini ya contoh ya ayam kelas Amerika. Jadi ada Barred, ada White. Ini kan umum ya, lihat ya. Oke, Plymouth. Terus yang kedua adalah kelas Mediterranean kelas ya. Jadi ciri-cirinya umumnya kulitnya berwarna putih ya, kecuali Leghorn dan Anconas berkulit kuning ya. Oke. Kalian pernah lihat kulit ayam? Sebenarnya kulit ayam ya, kalau sudah dicabut bulunya, sudah direndam dengan air panas, itu biasa kulitnya yang berwarna kuning itu hilang. Jadi biasa terlihat berwarna putih ya, tapi pada awalnya dia berwarna kuning ya. Jadi, terus daun telinganya berwarna putih atau perak, cakarnya tidak berbulu, jengger dan pialnya relatif besar, temperamen nervous. Jadi temperamen nervous ya, jadi makanya dia seperti ayam kampung ya. Ayam kampung kalau diganggu ya, dia pasti memiliki temperamen yang agak bagaimana ya, berbeda ya. Berbeda dengan ayam ras ya, ayam ras kan memang temperamennya lambat ya. Oke, terus jarang bersifat mengerang, umumnya petelurnya yang baik ya. Contohnya itu adalah Leghorn. Ya, ini Leghorn yang umum yang sudah ada ya. Minorca, Ancona, Blue Andalusia ya. Leghorn yang sering dikembangkan ya. Leghorn ini untuk kalian lihat ayam petelur ya, ayam petelur itu masuk spesiesnya adalah Leghorn. Ya, jenisnya adalah Leghorn ya. Oke, jadi inilah contoh ayam kelas Mediterranean ya. Jadi telinganya dia berwarna putih ya. Ini pialnya, ini jenggernya. Oke, terus kelas yang ketiga adalah English class ya. English class dia berwarna putih, daun telinganya merah, cakarnya, sengnya tidak berbulu, kulit telurnya umumnya coklat. Ya, contohnya Orpington, Cornish, Dorking, Sukses, Astrolog dan Red Cap ya. Ya seperti ini ya. Astrolog, yang ini adalah Orpington. Telinganya dia berwarna merah ya. Oke, pialnya ini jenggernya. Oke, terus kelas yang keempat adalah Asian class. Badannya relatif besar, temperamen lambat, alasannya berbulu dan telinga merah, kulit badan berwarna kuning dan kulit telur berwarna coklat. Ya, seperti ini ya. Sangnya atau kakinya dia berwarna berbulu ya. Contohnya adalah Brahmas ya. Sangat lucu ya. Oke. Jadi itu pembagian kelas ayam ya berdasarkan dari segi ekonomi itu ada 4. Yang pertama adalah kelas American class, yang kedua adalah Mediterranean class, yang ketiga adalah English class, yang keempat adalah Asian class ya. Dari berapa jenis itu dia memiliki karakteristik yang berbeda ya. Kalau Asian class yang lebih unik ya karena sengnya dia berbulu ya. Terus yang umum masih ada sampai sekarang yang secara ekonomi kita pelihara itu adalah jenis Leghorn ya. Leghorn itu yang adik-adik bisa lihat di ayam petelur ya. Ayam petelur itu dia masuk dalam jenis Leghorn. Oke, untuk komersial strain, broiler dan layer, untuk broiler dia ada jenisnya adalah Cobb,
Haber, Lohmann ya. Sedangkan kalau layer inilah berapa jenis strain yang dikembangkan oleh beberapa industri unggas ya. Oke, klasifikasi ayam ras itu dibedakan antara dua ya, jadi klasifikasi standar dan klasifikasi ekonomi ya. Standar itu berdasarkan tempat ayam ras tersebut. Kalau yang kedua adalah klasifikasi ekonomi berdasarkan penggunaan atau tujuan pemeliharannya untuk produksi apa ya. Oke, inilah tipe petelur ya. Jadi kalau tipe petelur artinya dia dikembangkan atau dipelihara dengan tujuan untuk menghasilkan telur ya. Menghasilkan telur konsumsi. Jadi sebenarnya ada dua jenis ya, apakah telur konsumsi ataukah telur apetas ya. Kalau untuk adik-adik umumnya pelihara itu adalah untuk jenis tipe telur konsumsi ya, untuk tujuan telur konsumsi. Contoh jenis ayam tipe petelur adalah Leghorn ya. Nah, ini yang Ibu sudah bilang ya, yang American Class dia sudah kembangkan untuk tujuan ekonomis Leghorn ya, dan sampai saat ini untuk spesies Leghorn untuk ayam petelur digunakan untuk beberapa industri perunggasan ya. Oke, ini ya karakteristiknya, adik-adik baca sendiri. Terus tipe pedaging yang umumnya ya, untuk sebenarnya dari pengalaman ya, Ibu sebelumnya pernah kerja di industri perunggasan, dan untuk tipe pedaging atau ayam ras tipe pedaging atau tipe ayam potong, umum strain yang digunakan itu adalah strain Cobb dengan Ross. Ya. Dari strain Cobb dengan Ross ini dia memiliki karakteristik yang berbeda ya. Pada umumnya dari pengalaman peternak ya, dia mengatakan kalau untuk strain Cobb dia tahan penyakit ya, tahan dan sebagainya ya, dia lebih tahan dibandingkan Ross ya. Tetapi kalau dari segi produksi telur ya, kenapa lebih banyak strain Ross yang dijual di pasaran untuk ayam pedaging ya, itu karena untuk strain Ross itu dia memiliki produksi telur yang lebih banyak dibandingkan ya, itu maksudnya ya. Jadi makanya inilah dua strain yang umum digunakan, yang dikembangkan untuk menghasilkan telur, untuk menghasilkan ayam pedaging ya. Jadi inilah dua strain yang digunakan ya. Dan dari karakteristiknya sama ya, dia berwarna putih untuk jenis bulunya ya. Oke, ini karakteristiknya, adik-adik bisa baca sendiri. Dan untuk tipe dwiguna, dari dwiguna artinya dia selain memiliki istilahnya fungsi yang lebih dari satu ya. Jadi selain karena digunakan untuk menghasilkan daging, juga dia digunakan untuk memproduksi telur ya. Jadi contohnya untuk tipe dwiguna adalah Rhode Island Red ya. Jadi untuk jenis ayam tipe dwiguna itu adalah jenis Rhode Island Red. Untuk karakteristiknya adik-adik bisa baca sendiri. Oke, terus untuk yang keempat itu adalah tipe fancy ya. Tipe fancy itu umumnya biasa digunakan untuk hiasan atau hewan-hewan kesenangan ya, itu maksudnya ya. Contohnya ayam kate ya, ayam kate karena dia kecil ya, makanya biasa digunakan sebagai ayam kesayangan ya, dipelihara untuk sebagai hobi, sebagai hiasan atau sebagai kesenangan ya. Terus ayam pelung, cemani dan yokohama ya. Terus tipe yang selanjutnya adalah tipe bantam. Ini yang digunakan untuk ayam-ayam aduan. Ya, jadi sebenarnya ayam juga dipelihara karena banyak tujuan ya. Apakah dia menghasilkan telur, menghasilkan daging, ataukah dia tipe dwiguna ya, selain menghasilkan ayam daging, juga dia menghasilkan telur. Kemudian yang keempat adalah tipe fancy karena untuk kesenangan, itu
perhiasan dan sebagainya. Dan untuk kelima adalah tipe bantam. Tipe bantam ini adalah untuk ayam-ayam aduan. Oke, yang ini adik-adik bisa baca sendiri di modul. Sebenarnya ini dari modul juga. Jadi ayam hutan merah atau galus-galus atau red jungle fowl. Ini karakteristiknya ya. Terus grey jungle fowl tadi sudah ya jelaskan. Terus yang ini adalah galus varius, biasa disebut juga green jungle fowl. Terus kalau yang galus lafayette karena dia berada di Sri Lanka atau Ceylon, biasa disebut sebagai Sri Lanka jungle fowl atau Ceylon ya. Oke, ya ini juga sudah. Oke. Oke, kita masuk ke dalam bangsa atau jenis ayam ya. Jadi ayam bukan ras atau biasa disebut sebagai ayam buras atau kan biasa disebut lokal atau ayam biasa disebut juga ayam kampung. Ya. Jadi itu sebutan-sebutan yang lain ya. Jadi kalau adik-adik ditanya mendengar kata ayam buras itu pasti ayam kampung. Ya. Oke, ayam bukan ras, contohnya itu adalah ayam bekisar, adalah hasil perkawinan antara ayam hutan jantan dan ayam kampung betina atau galus domesticus ya. Karakteristiknya ukurannya lebih kecil dibandingkan ukuran ayam kampung, tetapi lebih induknya lebih ke arah induk jantannya ya adalah galus varius ya. Terus yang kedua, warna bulunya hitam kehijauan dan mengkilat, dan ketiga adalah memiliki suara yang halus dan cukup indah didengar. Ada 3 jenis ayam bekisar ya, jadi ya Gallus aenus, Gallus temminckii, dan Gallus violaceus ya. Jadi inilah salah satu jenis ayam buras ya, jadi ayam bekisar. Kemudian adik-adik bisa lihat gambarnya di sebelah ya. Terus ayam pelung seperti ini, nanti adik-adik baca sendiri. Terus ayam kedu, berasal dari Indonesia, terdiri dari 4 varietas. Itu kedu-kedu, kedu cemani, kedu isian, dan kedu lamia. Jadi sebenarnya ayam kedu itu yang semua warnanya berwarna hitam ya, mulai warna bulunya, mulai darahnya, mulai tulangnya itu dia berwarna hitam ya. Jadi umumnya biasa untuk pelihara ayam ini untuk bukan untuk tujuan komersial, tapi lebih ke arah dipelihara untuk tujuan bisnis ya biasanya. Ya ini ayam cemani ya, ini yang sangat populer ya. Oke, adik-adik bisa lihat ya. Atau adik-adik pernah lihat ayam seperti ini? Oke, ini yang semua pialnya, mulai jenggernya, pialnya, bulunya, kakinya, darahnya sekalian sampai tulangnya itu berwarna hitam. Kalau adik-adik dapat seperti ini boleh difoto ya, dan mungkin bisa di-share ya terkait untuk tugasnya nanti. Oke, kalau ayam nunukan ini sebenarnya yang umum ya, biasa kita pelihara ya. Ayam Bangkok, ayam walik, ya. Ayam sentul, ayam Arab. Ayam Arab pun juga saat ini banyak diternakan ya, karena umumnya biasa diternakan untuk menghasilkan telur ya. Terus untuk ayam ras, ayam tadi ya. Oke, adik-adik baca sendiri ya terkait dengan jenis-jenis ayam. Dan sebelum Ibu lanjut ke materi yang selanjutnya, ada yang mau ditanyakan terkait dengan bangsa atau sejarah terbentuknya ternak ayam ya yang ada di dunia. Dan mungkin adik-adik bisa catat ya tugasnya, dan
tugasnya itu berkaitan dengan adik-adik cari di sekeliling adik-adik ya, terkait dengan ayam yang ada di sekeliling adik-adik, terus adik-adik deskripsikan. Ya, adik-adik deskripsikan dari hasil deskripsi ya secara tampilan secara fenotipnya itu kira-kira dia lebih ke arah mana, spesies apa dia masuk, apakah dia bisa lebih ke arah ke spesies galus-galus ataukah galus somerati, galus lavagetti ya, adik-adik bisa deskripsikan itu. Misalkan kalau dari segi bulunya dia mirip ke galus-galus ya, tetapi kalau dari karakteristik jengger, pialnya dan lain sebagainya dia mirip seperti ini. Oke. Itu yang tugas keberapa ya? Tugas kedua ya. Oke, nanti Ibu save lagi di e-learning dan nanti adik-adik perhatikan lagi ya terkait dengan petunjuk tugasnya ya. Jadi tugasnya dibentuk dalam bentuk apa. Ya. Terus adik-adik perhatikan betul deskripsinya ya. Yang ada di sekitar adik-adik saja ya. Kan kalau ayam kan pasti banyak ya. Artinya tetangga juga pelihara ayam. Lihat ayam tetangga kalian ya. Terus foto ya. Dan kalian deskripsikan ya. Terus tugasnya dibuat dalam PowerPoint ya. Jadi bisa palingan yang 1 atau 2 slide ya terkait deskripsi itu ya. Nanti sebelum masuk lagi ada yang mempresentasikan, malah sebenarnya Ibu harapkan semua mempresentasikan. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait materi yang pertama terkait dengan bahasa ayam sebelum Ibu lanjut ke materi yang selanjutnya ya, untuk materi minggu ke-13-nya. Oke, kalau tidak ada nanti ya di akhir sesi saja untuk materi yang pertama Ibu akhiri ya. Oke, terima kasih. Ibu lanjut nanti terkait dengan materi yang kedua ya. Ibu akhiri dulu rekor.